Di sini saya Narsatun Nadia dari kelompok Delta akan menjelaskan pertanyaan nomor 4. Diketahui tan sudut A sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan 4/3. A. Gambarlah dua segitiga siku-siku yang berbeda, namun tetap memenuhi nilai perbandingan tersebut. Di sini ada dua segitiga siku-siku yang saya dapatkan dan nilainya sama dengan nilai perbandingan 4/3. Yang B, apakah ada lebih dari dua segitiga yang memenuhi nilai perbandingan tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawaban saya, ada banyak sekali, karena angka 3/4 atau 4/3 dapat dilipatkan. Contohnya seperti segitiga nomor 1 ini nilainya dikalikan 1,5 menjadi 4,5 cm, 6 cm, dan ada 7,5 cm. Yang kedua dikalikan 2,5 menjadi 10 cm, 7,5 cm, dan 12,5 cm. Dan segitiga ketiga dikalikan 3 menjadi 15 cm, 12 cm, dan 9 cm. Di sini saya Syifa Rahma Aulia akan membacakan soal dan jawaban nomor 5. Yang pertama A, cari panjang jalan yang perlu ia rencanakan untuk menghubungkan titik B ke A. Jawabannya, segitiga BAC tan 45 derajat sama dengan D per psi, yaitu depan per samping, yaitu tan 45 derajat 814 per X. 1/814 per X. Jadi jawabannya 814 meter. B. Cari nilai perbandingan antara jarak titik C ke A dengan jarak titik C ke B. Catatan, nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri sinus. CA per CB sama dengan depan per miring, sama dengan yaitu 814 per 1157. Jawabannya 0,772. C. Cari nilai perbandingan antara jarak titik A ke B dengan jarak titik C ke B. Catatan, nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri kosinus. Jawabannya yaitu A, B per CB, yaitu samping per miring. Samping sama dengan 814, miring 1157. Jawabannya 0,772. Yang D, jika segitiga ABC dan segitiga ADC sebangun, cari panjang D. Jawabannya, karena segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADC, maka BA sama dengan AD dan CD sama dengan BC, sama dengan 1151 meter. Seorang teknisi sedang memperbaiki sebuah menara pemancar yang mempunyai tinggi 150 meter. Jarak antara titik B dan D adalah 125 meter. A. Jika sudut yang terbentuk oleh kedua tangga adalah 60 derajat, hitung jarak BC. B. Cari juga jarak CD. A. Sudut ACB yaitu 60 derajat dan ECD yaitu 60 derajat. Rumus tan yaitu sisi depan per sisi samping. Tan 60 derajat adalah AC per BC. Tan 60 derajat sama dengan akar 3. AC sama dengan 150 per BC. BC di sini adalah 150 dibagi per akar 3. Jika dirasionalkan akar 3 per akar 3. Akar 3 dikali akar 3 nilainya adalah 3. 150 akar 3 dibagi 3. BC di sini yaitu 50 akar 3 meter. Jadi panjang BC adalah 50 akar 3 meter. B. Panjang BC ditambah panjang CD sama dengan panjang BD. CD sama dengan BD dikurang BC. BD adalah 125 dikurang BC-nya yaitu 50 akar 3 meter. Hasilnya desimal yaitu 38,4 meter. 7. Standar sudut mendarat pesawat yang direkomendasikan untuk kenyamanan dan kemulusan adalah 3 derajat. Jika pesawat sedang berada di ketinggian 600 meter, berapa jarak antara posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratannya yang ideal? Jawabannya, menggunakan rumus tan. Tan sama dengan depan per samping.
Tannya diketahui 3 derajat, sama dengan 600 per X. Karena sampingnya belum diketahui, jadi kita simbolkan dengan X. Tan 3 derajat adalah 0,05 sama dengan 600 per X. X sama dengan 600 per 0,05 dan hasilnya sama dengan 12.000 meter. Seorang ahli bangun perlu mengukur jarak sungai untuk mempersiapkan pembangunan jembatan. Pertama, ahli bangun tersebut memberikan tanda di titik awalnya dan melihat ada pohon besar di seberang sungai. Ia kemudian berjalan sambil mengukur jarak. Sampai posisinya sejajar dengan pohon, jarak yang baru saja ia tempuh adalah 400 meter. Ia kemudian kembali ke titik awal dan mengukur sudut perputaran arah ke posisi pohon dengan teodolit. Ia mendapatkan sudut sebesar 31 derajat. Pertanyaannya, A. Tentukan panjang rancangan jembatan yang seharusnya berdasarkan informasi yang ada. Jawabannya, tan 31 derajat sama dengan depan per samping. 31 derajat sama dengan 0,6 per 1 yang sama dengan X per 400. X sama dengan 0,6 kali 400. X sama dengan 240 meter. Pertanyaan B. Untuk memastikan perhitungannya tepat, ahli bangun memilih titik awal yang berbeda dan mengukur jarak serta sudutnya. Ia mendapatkan sudut perputaran 36 derajat serta jarak 330,8 meter. Tanpa melakukan perhitungan matematika, berikan penjelasan apakah strategi yang digunakan ahli bangun tersebut tepat atau tidak tepat. Jawabannya, strateginya tepat dan akan berguna untuk memastikan penghitungan yang akurat. Strategi ini berguna karena menggunakan penerapan perbandingan trigonometri yang sama dengan strategi awalnya. Yang dilakukan oleh ahli bangun adalah mencari data tambahan yang dapat memberikan konfirmasi atas data awalnya. 9. Dimas sedang mencoba mencari tinggi tiang bendera dengan bantuan teman dan alat busur. Ia memperkirakan sudut yang terbentuk antara kepala dan ujung tiang bendera adalah 34 derajat. A. Jarak antara Dimas dan tiang bendera adalah 52 m. Cari panjang sisi depan berdasarkan sudut dan jarak yang diketahui. Jawaban A. Diketahui jarak antara Dimas dan tiang bendera adalah 52 cm. Ditanya, cari panjang sisi depan berdasarkan sudut dan jarak yang diketahui. Jawaban, panjang sisi depan dapat ditemukan dengan mencari nilai perbandingan trigonometri tandes. Tan depan sama dengan samping. Tan 34 derajat sama dengan X per 52. Tan 34 derajat adalah 0,67. Jadi 0,67 sama dengan X per 52. X sama dengan 52 kali 0,67. Hasilnya 34,84 m. Soal B. Teman Dimas beranggapan bahwa jawaban di bagian A merupakan tinggi tiang bendera yang sesungguhnya. Dimas tidak setuju dengan pernyataan itu. Bagaimana pendapat kalian? Jelaskan alasannya. Jawaban B. Pernyataan teman Dimas tidak tepat. Panjang sisi depan tidak sama dengan tinggi tiang bendera karena tinggi Dimas perlu dimasukkan ke dalam perhitungan. Segitiga yang terbentuk bermula dari ketinggian mata Dimas. Maka, untuk mencari tinggi tiang bendera, kita harus menambahkan tinggi Dimas.